apakah semua yang kena darahnya si Bruce Banner itu bakal jadi Iya. sama Tony Stark sampai Iya. buat inisial gitu Di kan. Meksiko Pak ya? Iya, Bruce Kukira di Hawaii BB awalnya. dan TS. Rupanya Anda cabul. Peter Quill itu siapa? Action. Halo teman bocil halus. Apa kabar semua? Jumpa lagi sama kami Lagi Tirta dan Rijal atau Heri. Jadi untuk kali ini kita membahas She-Hulk aja Pak ya. Yang baru mulai di episode 1 ya. Baru episode 1 keluar ya. Dan ini kita syuting tanggal berapa nih? Hari Rabu tanggal 24. Rabu tanggal 24. Berarti mungkin uploadnya hari Rabu juga. Berarti Hari 24 juga. Oke. Terlalu lama. okay, Awal Pak, dari awalnya si Jennifer Lawrence dapat kekuatan. Menurut Bapak? Dapat kekuatan. Iya, dengan yang udah kebanyakan publik tahu di komik itu lewat suntik. Transfer darah. Habis darah ya, karena Dari kecelakaan Bruce, juga dari ya. Bruce Kalau Banner. di komik kan dia kecelakaan, terus tuh dia butuh darah. Bruce Banner yang donorkan darah dan darahnya itu mengalir ada Hulknya gitu. Ada Dia satu Hulknya. bisa jadi Gamma ya. Gamma. Oke, jadi itu kan dia itu kan kecelakaan tuh kan. Pas awalnya cerita-cerita soal Captain America juga kan. Cerita-cerita tuh Tapi pada saat itu tangan Bruce masih cacat. masih digendong ya kan? Ya, masih apa kan mesti ada efeknya lah kemarin kan. Efek dari Infinity Stone. Dan itu kan si siapa namanya Jennifer ya? Nah, Jennifernya itu kan kegores gitu kan. Iya. Kebuka dia. Kegores. Terbuka lah kulitnya. Kegores. Terus tuh dia mau nolong si Bruce kan. Iya. Terus tuh Bruce bilang jangan mendekat gitu-gitu lah ya kan. Apa kan? Aku berdarah gitu kan. Terus tuh dia kena langsung kayak ngalir gitu gitu kan. Netes Pak ya. Jadi aku bingungnya di sini apakah semua yang kena darahnya si Bruce Banner itu bakal jadi Hulk? Iya. Pas dia bertarung apa dia berdarah apa dia jadi Hulk gitu kan? Iya. Apa mesti jadi Hulk gitu kan? Apakah cuman karena Jennifer Lawrence ini Lawrence ini Lawrence. apa namanya? Dia sepupunya Iya, kan sepupu. ada hubungan darah atau gimana? Mungkin DNA mereka agak sama gitu kan. Masuk akal sih. Nah, itu sih agak bingung di situ aku sih. Karena kan nggak mungkin dia berantem nggak berdarah kan. Tapi secara pembawaan dari filmnya Pak, sutradaranya pun mengalihkan dari komik ke film. Itu aku masih terima, masih make sense darah netes ya kan. Iya, betul. Untuk perbedaan antara komik dengan yang di film, jangan yang di series. Itu masih masuk akal sih. Masih mulus lah Masih gitu masih kan. sedap lah ditengok, kita sebagai penonton masih terima Pak ya kan. Diterima lah kok tiba-tiba kecelakaan dia. Memang kan ini seri Iya, gitu kan. iya. Belum tahu nih kecelakaannya ini kenapa gitu. Bukan karena dipaksa juga gitu kan. Mungkin kan ada sesuatu di situ gitu kan. Dan dia jadi Hulk gitu kan. Ya mungkin di situ bingungnya itu ya apakah semua yang kena darah Hulk akan jadi Hulk ataukah cuman Jennifer si Hulknya tadi yang jadi Hulk doang gitu kan. Tapi itu udah termasuk mulus juga sih cara dia dapat kekuatannya kayak gitu ya kan. Dan pesawat Pak, gimana menurut Bapak pesawat? Itu kan pesawat yang ada di Thor Ragnarok ya. Thor Ragnarok atau kan? Thor Ragnarok ya. Thor Ragnarok kalau nggak salah ya. Dan ngejar orang itu, ngejar si Hulk, ngejar si Hulk ya, bukan si Hulk Iya, tapi oh my lord. Bruce Banner. Itu berarti Pak, tapi ini alurnya memang ke depan kan enggak? Iya kan Bruce Banner ini kan Iya. tangannya kan gitu kan. Sih gini. Yang dia jumpa di kafe. Yang ada yang di Endgame ya kalau nggak salah ya. Yang ada anak-anak minta tanda tangan si Bruce. Itu tangannya masih di ini. Belum ya? Belum lah itu. Itu belum ya? Belum gini ya? Belum apa ya? Itu masih baru mau ini mau balik masa lalu. Iya. Astaga. Itu baru jadi ini dia jadi smart apa itu kan smart aja. Berarti menurut Bapak itu pesawatnya ada orang ya, Pak? Mungkin ada awaknya, ada awak. Mungkin di situ ada peran penting juga di situ. Maksudnya entah itu dia nyari Hulk atau siapa gitu mungkin nggak tahu. Itu kan karena pesawatnya itu pernah ngejar Hulk kan. Iya pernah. Dulu kemarin itu waktu di Thor kalau nggak salah ya.
Itu sih. Memang masih ada sangkut pautnya gitu, Iya, Pak. Mungkin pun nanti abis seriesnya Hulk ini pun dijelasi mungkin, Pak ya. Pasti. Ataupun di tengah nanti pun dijelasi, Pak. Di pasti. tengah episode. Pasti. Oke, Pak. Itu langsung ini aja, Pak. Pas pada saat Hulk itu sudah berdamai dengan Banner. Iya, Hulk udah berdamai sama Seperti di Nerf ya. Iya. Dan dia lebih memang awal pertama sebelum kita dijelasin di film si Hulk ini, kita lihat Hulk itu kan sangar gitu Iya. kan. Tapi kayak di film-film di Endgame di mana-mana lah, Hulk yang udah jadi yang smart Hulk itu kan. Dia tuh kayak kalem segala macamnya. Rupanya di sini jelasin gitu kan, karena dia udah bisa berdamai sama si Hulk kan, dengan dia berdiam diri di tempat itu seberapa lama diri kan. tanpa hiburan. Sama Tony Stark sampai Iya. inisial gitu Di kan. Meksiko, Pak ya. Iya, Kukira di Hawaii BB dan TS kayak gitu. Dan di situ ada Easter egg, ada helm si Iya, Tony. ada helm Tony. Itu helm Ultron itu. Helm Ultron sama ini helmnya si Hulk yang waktu di ini Si Hulk yang si Bruce Banner yang Bruce waktu Banner yang berantem iya. sama siapa sama si Thor. Nah itu ada juga masih ada itu helmnya kan. Tapi Pak, nengok dia berusaha untuk bergabung dengan Hulk, berusaha untuk terima kenyataan dia kena radiasi gamma kan. Sampai jadi ini kan, Pak. Jadi kayak skripsi ya kan. Iya. Catatan dia berapa tahun gitu? 15 tahun ya? Enggak 15. Pokoknya bertahun-tahun lah dia menghabiskan waktu di situ untuk apa. Dan di situ pun agak jelas lah penjelasannya dia kenapa dia bisa jadi Hulk yang bisa tenang gitu kan. Sebenarnya kan Hulk itu kan pemarah segala macam. Tenang di situ dijelasin lah pokoknya. Dan itu ya bagus lah masuk ada cerita di situ kan. Tangan Hulk, Pak. Nah, tangan Hulk kan di situ. Ini aku agak aneh sedikit nih karena dia tiba-tiba kan kata si Banner karena dia DNA-nya bergabung sama DNA-nya si Jennifer. Jadi tangannya itu bisa pulih gitu, tapi nggak dinampakkan, dia hanya jelaskan gitu. Iya. Nah dan di situ agak bingung aja ini kok bisa semudah itu gitu kan. Ya aku ya memang sih Pak gitu ya. Di episode 1 sih kita harus terima itu. Iya betul. Untung ya semoga di episode kedepannya ada lebih menjelaskan Pak ya, lebih detailnya kayak gimana. Masa tiba-tiba gara-gara. Tapi kalau masalah tangannya tuh kayaknya nggak bakal dijelasin lebih detail sih, karena itu kan ceritanya si Bruce Banner gitu. Iya sih. Apakah akan di Hulk lain dengan Tapi film-film? kayak dia cuma jelasin kalau ketika dia berdarah DNA-nya itu nyampur kan sama si Jennifer, jadi tangannya itu bisa sembuh gitu. Tapi terlalu cepat gitu sembuhnya. Sedangkan itu kan dampaknya ngeri gitu karena dia pakai Infinity Stone gitu kan. Atau harusnya Tony Stark kalau meninggal ya kan. Harusnya tadi nampakkan dia coba itu untuk perbaiki tangannya gitu kan, dan terakhir dia bisa pakai DNA-nya si Jennifer. Itulah. Tapi ya Pak, memang aku pun setuju lah sama kamu karena dengan kekuatan Infinity Stone yang kayak gitunya ya kan Pak, yang menghabiskan setengah itu populasi manusia seharusnya. Infinity Stone itu udah paling kuatnya lah gitu kan apanya. Sekelas Hulk ya kan, sampai di pesawatnya pun, di pesawat yang sama Thor itu kan bilang Avenger terkuat ya kan. Iya, Avenger. Sekelas Strongest Avenger saja cedera Pak ya kan. Cedera tangannya gitu. Dan itu pun kira nggak bisa sembuh juga kan. Makanya sembuhnya itu cepat dan udah nggak ada apa-apa lagi gitu, nggak ada bekas atau apa. Berharapnya apa sih efeknya gitu kan. Berharapnya pun aku merasa harusnya diceritai juga di situ kan Pak. Iya. Memang dijelasin cuman ya singkat sih. Terlalu singkat. Oke lah Pak. Captain America Pak. Yang selalu disinggung, digibahi selama film disinggung saja Steve Rogers gitu kan. Sampai Steve Rogers nge-tweet itu di Twitter. Iya, ya tahu. Dibalas sama Mark Ruffalo kan. Dibalas sama Mark Ruffalo katanya. Dia cuma ketawa gitu aja. Anda cabul. Jadi tahu masa dipermasalahkan Captain America masih perawan atau enggak gitu kan. Dan terakhir Bruce Banner-nya jelasin gitu pada tahun sekian, dan Bruce Banner pun tahu dari mana gitu, berarti cerita Steve Rogers. Iya iyalah. Sedangkan Steve Rogers kan orang paling suci bilang. Begitu kan Pak, kalau udah nonton dia ya kan, perempuan nengok Steve Rogers ini gimana gitu kan, kayak steady kali ya. Si Peggy Carter aja sampai ini, padahal itu enggak ada di script kan, megang dadanya gitu kan. Rupa Anda cabul. Peter Quill itu siapa? Jadi masalah Peter Quill kan kemarin
banyak yang nyangkut-nyangkutkan kayak Steve Rogers kan pernah jumpa sama aktor yang memerani mamanya Peter Quill. Iya. Tapi katanya sebanyak juga yang itu bukan mama Peter Quill, cuma aktornya aja yang sama mamanya. Cuman kan namanya fans yang kampret nih kan. Ya udah berarti Peter Quill cucunya gitu. Harus inilah Pak ya kan. Harus ada RT di sana untuk menengahkan. Ini masalahnya seperti apa gitu. Anda pun harus klarifikasi. Gue kira Bruce Banner jelas itu Steve Rogers sama Peggy gitu kan, Peggy Carter. Kayaknya nggak ada yang lain gitu kan. Orang dia manusia suci bisa dibilang karena dia bisa ngangkat Mjolnir. Iya. Terus aja dia. Kayak perawan. Ganggu ya. Oke Pak, masuk ke review episode 1. Episode 1 sih udah bagus lah menurutku karena dia nggak bertele-tele juga, langsung dijelasi originnya kayak mana dia dapat kekuatan langsung, meskipun itu kan flashback gitu kan. Episode 1 flashback bisa dibilang itu udah oke lah gitu kan. Dan yang mau kayak episode 2 nya nih dia ngelawan musuh itu kan, siapa itu kan, Titania tiba-tiba jebol iya tak ada sebab apa cerita itu kan belum tahu kan. Cuman di situ kayak pembangunan karakternya udah bagus sih. Udah dapat semua ada gitu. Terlepas dari CGI segala macam nggak penting sih menurutku sih. Hampir mau gue bahas tadi. Baru mau gue bahas tadi. CGI itu seperti apa gitu. CGI-nya gitu. Nggak tahu kenapa Pak ya. Dari First Avenger sampai yang masuk ke series-series ini mulai menurun nih sih. CGI. Tapi lebih diangkat ke ini Pak ya kan. Ke per karakter. Cerita ya kan. Lebih diangkat ke situ mulai Marvel itu Pak ya. Iya. Jadi Marvel ini ya gimana ya, karena juga proyeknya banyak nih yang bakal yang bakal ditayangin gitu. Jadi mungkin terkendala di waktu juga. Cuman ya udahlah, masih bisa dinikmati lah kalau masalah CGI-nya kan. Enggak yang kayak CGI Indosiar gitu kan. Masih ya udahlah, itu masih kayak nampak asli juga. Tahu Pak, yang paling kuat di Avengers itu siapa? Celana Hulk. Gak pernah koyak ketika dia berubah. Celana pandek. Karena spandex itu yang paling penting. Makanya nanti si Hulknya kan koyak-koyak tuh bajunya kan. Makanya dia nanti kan pakai baju yang baju kayak baju renang gitu kan. Nah itu baru nggak koyak-koyak. Dan aku herannya tambahan satu lagi, masalah Hulk yang nahan mobilnya si Jennifer mau pergi. Itu maksudnya dia bisa tercampak gitu kan. Sedangkan di Avenger aja dia nahan yang mukul itu kan, mukul yang besar itu, gini-gini yang besar itu. Ini nggak bisa nahan mobil gitu kan. Aneh. Apa karena mungkin karena udah bergabung ya? Iya, mungkin karena dia jadi bapak Hulk. Entah pun yang nahan itu bukan si Hulk, Banner. Tapi enggak, Banner sama Hulk udah gabung itu. Jadi ya otaknya itu Banner, ya fisiknya itu Hulk gitu. Iya. Harusnya kena tepuk gini, waduh, mencelat. Jadi pernya gini lah, nggak ada apa-apa. Gini dia jadinya. Tapi memang si Jennifer pun udah diingatkan dia itu superhero lah, ada bukan orang biasa lagi Pak. Iya betul. Jadi kayak di dunia Marvel ini superhero itu udah biasa gitu. Iya. Kayak dulu kan ini apa nih kok tiba-tiba ada apa gitu kan. Masih orang MCU itu masih agak susah itu nyelipkan superhero itu kayak mana biar make sense gitu, masuk akal gitu kan. Kok sekarang udah masuk arah entah siapa gitu kan superhero. Udah superhero tiba-tiba dia di pengadilan berubah jadi Hulk. Kan ada yang heran gitu. Aduh. Berarti besok Pak mulai episode 2 ya kan? Episode 2 ya. Hari apa? Kamis ya, Kamis. Oh ya, hari Kamis. Ini harus cepet tayang kan. Jadi episode 2 ya langsung kita bahas ya. Jadi gimana? Dari 10 untuk episode 1 ya. 10. Episode 1 ini kan juga belum ceritanya udah full ini untuk origin gitu kan, untuk pengenalan karakternya. Ini ya 8 lah. Nah, sama lah Pak. Udah bagus kok ceritanya. Suka, aku menikmati sih. Penjelasannya pun masuk akal lah Pak. Semuanya nggak boring juga gitu kan. Kayak suntik yang dirubah jadi tumpah netesnya darah si Hulk pun itu masuk akal. Masuk akal semuanya bisa diterima. Masih bisa diterima lah. Walaupun kita nih ibaratnya agak-agak tahu nih, oh si Hulk ini dapat kekuatan dari sini. Iya. Cuman kayak mana MCU ini ngebawainya gitu. Iya. Masih bisa lah diterima. Ya udahlah aja lah ya untuk pembahasan si Hulk episode 1 sampai sini dulu. Nanti kita lanjut dulu episode 2 lagi. Oke. Gimana kelanjutannya kita akan bahas seperti yang sama.
Tetap tunggu kami di Bocor Halus untuk bahas semua film-film Marvel, semua seri-seri Marvel yang akan tayang ya Pak. Yo boy, dadah. Dadah, sampai jumpa.